Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Semua saudara-saudara seiman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-Mu. Di pagi hari ini kembali kami boleh bangun dengan nafas yang Tuhan berikan, kesehatan dan kekuatan serta berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi dan jamah hati kami, agar kami semakin mengenal Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma pasal 4 ayat 18-19. Tertulis demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini diwarnai dengan berbagai keadaan yang dapat melemahkan, tapi kita harus tetap kuat dalam iman. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, jangan lemah dalam semangat untuk menjalani kehidupan. Pada saat situasi yang terjadi bertolak belakang dengan keyakinan kita, tetaplah percaya pada Tuhan dan janji firman-Nya. Dalam surat Roma pasal 4 ini kita belajar tentang 3 hal yang penting sehubungan dengan iman. Yang pertama adalah iman menghasilkan pembenaran. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pembenaran terjadi bukan karena perbuatan baik, bukan karena sunat lahiriah, bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi pertama-tama adalah karena iman. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan, disucikan dan dikuduskan, dan dijadikan anak-anak Allah yang hidup. Dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua, saudara, iman membuat kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Di ayat yang ke-18 tertulis, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham dan Sarah memang sempat mengalami keraguan, tapi Tuhan menguatkan kembali iman mereka untuk percaya kepada janji Tuhan. Di usia Abraham yang 100 tahun dan saat Sarah berumur 90 tahun, lahirlah bagi mereka Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita lemah dalam kesulitan atau penderitaan. Mungkin nampaknya tidak ada harapan, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan dalam proses pergumulan yang kita alami. Yang ketiga, saudara, iman menghasilkan keselamatan. Dalam pasal 4 ini, kepada kita dijelaskan bahwa iman itu menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Dan bukan hanya dalam hidup kita di bumi ini saja, tapi mencakup kekekalan. Ada pembenaran karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan hasil dari pembenaran itu adalah kita diselamatkan dan diberikan kehidupan yang kekal oleh anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang sedang ragu dan bimbang,
dalam menjalani kehidupan ini. Karena berbagai persoalan yang saudara hadapi, mungkin itu masalah dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dan dalam berbagai hal. Mari percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita dan sanggup untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Bagi saudara yang saat ini sedang takut dan ragu tentang keselamatan dan kehidupan kekal dalam Tuhan Yesus, mari bangkitkan iman saudara. Tetap percaya dan teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya sudah ditebus dan diampuni. Kita sudah diselamatkan, dan janji Tuhan bahwa Ia memegang kita dalam tangannya. Tidak ada yang dapat merebut kita. Ini adalah suatu kepastian yang kita alami dalam anugerah Tuhan. Mari sekali lagi saudara, jangan takut, jangan putus asa, tapi tetaplah percaya dan jalani hidup ini dengan iman. Tuhan menyertai kita di bumi ini sampai kepada kekekalan. Anugerah dan kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami pentingnya iman dalam hidup ini. Kami mau beriman, kami mau percaya, kami tidak mau goyah Tuhan, meskipun ada situasi yang hendak menggoyahkan iman kami. Tapi kami mau teguh, beriman, percaya, dan berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami selalu ya Tuhan, supaya kami senantiasa kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kami senantiasa berfokus kepada-Mu, beriman, percaya. Tuhan akan menggenapi janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Rencana Tuhan yang terbaik akan kami alami, termanifestasikan selama kami hidup di bumi ini. Dan rencana keselamatan-Mu ya Tuhan, kami alami saat kami kembali kepada-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami Roh Kudus, dan pimpin kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan sertai, dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Semuanya itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Berkati ya Tuhan, dan juga berkati semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan anugerah, rahmat kasih karunia-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang sempurna. Dan nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya kami alami sukacita, berkat, kemenangan, jawaban dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.